Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Ibu Anita untuk belajar sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau nanya nih sama kalian, apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga stamina-nya dalam kondisi daring seperti ini. Apalagi sekarang ini kan masih ada corona ya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ngabsen dulu nih. Nah, bagi yang Ibu panggil namanya, harap dihidupkan ya, kameranya dihidupkan dan juga mikrofonnya diaktifkan. Baiklah, yang pertama Dira Askia. Oke. Abda Abdul Jabbar. Oke. Selanjutnya Miladia Fatimatul Zahra. Suci Irsya Pratiwi. Rehan. Rizky. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya tadi kan udah ibu absen nih. Ada sekitar 2 orang ya yang tidak hadir. Tidak apa-apa. Nanti ibu akan mengirimkan link video di grup WhatsApp kita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk animasi. Nah, sehingga nanti kalian bisa menontonnya ini setelah Ibu jelaskan di sini, biar kalian lebih paham lagi nih sebenarnya apa saja sih perjalanan Nabi Muhammad tuh, apa aja rintangannya. Tapi sebelum itu Ibu akan jelaskan dulu di sini. Nah, sekarang buka dulu buku kalian bab tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Ibu akan menceritakan terlebih dahulu tentang perjalanan Nabi Muhammad dalam berdakwah bersama dengan para sahabatnya. Nah, Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril itu di Gua Hira. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad baru berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan tentang kejadian itu kepada Khadijah. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu Khadijah itu? Nah, Khadijah adalah istri beliau. Mendengar cerita dari Nabi, Khadijah langsung mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Warakah bin Naufal, yaitu sepupu dari Khadijah. Nah, dalam pertemuan itu, Warakah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam menyampaikan ajaran agama Islam, Nabi Muhammad ini menggunakan 2 strategi. Yang pertama adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi selama kurang lebih 3-4 tahun. Nah, di rumah Alqam bin Abil Arqam, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam ini kepada tetangganya sendiri, kemudian kerabat, serta sahabat-sahabat Nabi, sahabat dekatnya. Nah, untuk strategi yang kedua, yaitu Nabi Muhammad melakukan strategi berdakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran agama Islam ini tentu tidak berjalan mulus dong, pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Nah, yang pertama yaitu ada tantangan dari paman Nabi Muhammad sendiri. Nah, paman Nabi Muhammad yang paling menentang ajaran Nabi adalah Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Beliau ini sering marah dan memaki-maki Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad terdiam dan turunlah ayat Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1-5. Nah, untuk tantangan kedua yaitu ada penentangan dari penguasa Mekah. Tidak mudah kita dalam menjalankan kewajiban kita, yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Tapi Nabi Muhammad tuh nggak menyerah begitu aja. Dia tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pemboikotan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Terus yang terakhir ada penyiksaan oleh para pemilik bidat dan kafir Quraisy kepada para sahabatnya. Walaupun mendapat tantangan seperti ini, Nabi Muhammad dan juga
para sahabatnya ini tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Ada beberapa keteladanan yang patut kita jadikan teladan dari cerita dakwah Nabi Muhammad ini. Nah, yang pertama itu Nabi Muhammad itu selalu sabar dalam menghadapi musibah dan akan tetap semangat terus untuk melakukan dakwahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad ini memberikan contoh yang baik kepada kita, baik lisan maupun perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu Nabi Muhammad ini melakukan dakwah dengan penuh kesabaran dan hati-hati, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bersikap halus, dan juga lemah lembut. Nah, Nabi Muhammad juga menganggap para pengikutnya itu adalah sahabatnya. Jadi anak-anak, dari kisah yang kita ambil di sini, kita ini harus mengikuti teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama yaitu kalau kita berbicara itu harus lembut. Kalau kita mendapatkan masalah atau musibah, kita harus selalu sabar, selalu mengingat Allah, dan tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas kita di dunia. Baiklah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nanti lebih jelasnya akan Ibu kirim ya link video tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Jika tidak ada, maka akan Ibu tutup pembelajaran hari ini. Dan untuk tugas selanjutnya, pertemuan minggu depan, kita akan melanjutkan tentang perjalanan Nabi Muhammad ini setelah kalian menonton video yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat menjalankan tugasnya, jaga kesehatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.